Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar sedikit tentang sejarah drum dan kita harus bersyukur karena pada kesempatan kali ini kita semua diberikan kenikmatan yang berupa nikmat sehat dan kita harus sangat bersyukur kepada Tuhan dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Eh, Sejarah drum part 1 kita mulai. Slide pertama, di sini kita akan uh, mempelajari tentang apa yang disampaikan oleh peneliti McGill University yang berpendapat bahwa musik dapat merangsang keluarnya hormon dopamin atau hormon bahagia, dan seseorang yang mendengarkan musik yang mereka sukai dapat meningkatkan 9% lebih tinggi. Maksudnya itu hormon dopaminnya itu 9% lebih tinggi uh, dengan mendengarkan musik yang mereka sukai. Seperti yang kita ketahui, untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita bisa mendengarkan musik dengan irama yang bersemangat selama kurang dari 1 jam akan menurunkan hormon yang membuat kita ini stres. Selain itu, musik dengan genre yang seperti ini akan meningkatkan jumlah antibodi dalam darah. Penelitian dari McGill University menemukan bahwa ketika mendengarkan musik, otak akan melepaskan hormon dopamin yang terkait dengan perasaan senang dan tenang. Apabila jumlah hormon dopamin ini menurun, maka akan berpengaruh terhadap kemampuan kognitif. Jadi ketika kita mendengarkan musik seperti musik-musik popang, musik-musik yang keras, musik-musik underground, atau kita sukai musik apa, misal musik dangdut, dan itu akan meningkatkan kita itu merasa bahagia dan otomatis menghilangkan yang namanya stres. Oke, kita lanjut ke slide yang kedua. Di sini ada kalimat memainkan instrumen perkusi seperti drum itu adalah tanda untuk memimpin permainan gitar, bass, keyboard, dan lain-lain. Drummerlah yang bertanggung jawab atas tempo dan ritme. Jadi drum ini sebagai drummer sebagai pengatur tempo. Nah, jadi memang fungsi dari drum itu hampir mirip dengan gendang dalam gamelan Jawa, yaitu sebagai pengatur tempo. Karena ketukan tempo dari instrumen-instrumen lain nantinya akan membuat ketukan tempo dari si drum. Maka dari itu seorang drummer harus memiliki feeling dan konsentrasi yang baik supaya lagu yang mereka mainkan bisa berjalan dengan baik dan sukses. Jadi drummer itu juga selain sebagai pengatur tempo, dia juga melakukan pengawalan dan pengakhiran. Kita ulas satu-satu ya. Yang pertama dulu, sebagai pengawalan. Yang dimaksudkan pengawalan di sini adalah sebagai intro atau pembukaan sebuah lagu. Jadi ketukan drum digunakan sebagai intro lagu. Kita ambil contoh sebagai contoh apa ya? Peter Pan yang terdalam itu awalnya menggunakan ketukan drum, kemudian diiringi dengan instrumen-instrumen yang lain. Dan yang kedua, pengakhiran. Kemudian pengakhiran atau outro, lawannya dari intro. Jika outro ini terletak di akhir lagu, tepatnya saat lagu akan selesai. Banyak juga lagu-lagu yang memanfaatkan drum fungsi ini. Tidak ada minus kendala asalkan memang hal itu ya pasti digunakan dalam sebuah lagu. Dan kita lihat lagu-lagu yang pas untuk outro-nya ada drumnya. Lanjut ke slide yang
Berikutnya jejak perkusi dan drum. Oke. Alat perkusi yang masuk dalam kategori drum merupakan jenis membranopon. Suara yang dihasilkan saat membran atau head tersebut dipukul. Semakin kecil bentuk tabung drum, semakin tinggi suara yang dihasilkan. Begitupun sebaliknya. Drum biasanya digunakan dalam acara kemiliteran, ritual agama, maupun kegiatan-kegiatan yang lain yang berhubungan dengan hiburan. Drum dapat dimainkan baik secara berkelompok seperti pada drum marching band mungkin, maupun drummer atau drum yang dimainkan dengan cara solois. Ya, tujuan militer kita bisa lihat lahirnya gaya New Orleans. Ya, ini kita bedah satu-satu. Jadi New Orleans ini adalah satu pelabuhan utama di Amerika Serikat, sekaligus kota terbesar di negara bagian Louisiana kalau nggak salah. Jadi lahirnya gaya Orleans atau yang bisa kita kenal, mungkin banyak yang kenal sebagai bebop atau yang biasa dipanggil bop. Gaya ini menjadi penanda kembalinya musik jazz menggunakan alat ensemble. Jadi musik perkusi mengalami perkembangan yang pesat, dan ketukan-ketukan itu dipengaruhi dengan gayanya Orleans. Orleans itu sebagai musik jazz di Amerika Serikat, tepatnya pada awal abad 20 kalau nggak salah, sekitar abad 20. Daerah New Orleans memegang peran penting dalam perkembangan musik jazz. Itu sejarah singkat sih. Kalau yang belum tahu, musik jazz itu jadi temponya kadang lebih cepat, bisa jadi untuk permainan jazznya lebih ke harmonisasinya lebih kompleks. Secara garis melodinya tidak terputus-putus, jadi sambung terus, enak lah. Jadi kita lanjut penemuan drum modern di abad ke-20. Ya, ini lanjut ke penemuan pedal bass drum 1990 oleh William Flowitz. Pedal bass mulai berkembang pada akhir dekade 1890. Penemuan teknologi pedal bass memberikan kemungkinan bagi pemain drum untuk memainkan beberapa jenis drum oleh seorang pemain. Pada awal perkembangannya, pedal bass drum tidak menggunakan pegas. Jadi habis ditekan atau menginjak dan mengangkat pedal dengan tumit kaki. Jadi saling tidak ada pegasnya. Jadi gak semacam pedal-pedal sekarang ya. Jadi tempo dulu itu diinjak terus ditekan lagi, untuk ke atasnya itu pakai tumit. Walaupun hasil penemuan pedal bass dan simbal terdaftarnya dalam hak paten pada tahun 1888, revolusi perkembangan teknologi drum set mulai marak pada tahun 1909 oleh William Flowitz bersama saudara kandungnya Theobald. William mencetak sejarah bass drum. Penemuan revolusioner ini memungkinkan bagi drummer untuk bermain lebih lama, lebih cepat, dan tidak melelahkan pastinya. Ini foto dari sang penemu. Jadi kita bisa lihat di sini gambarnya drum yang ditemukan, dan ini adalah drum tempo dulu. Waduh, sangat kuno ya, sangat old banget drumnya. Kita bisa lihat di situ. Lanjut ke slide ke-6.
drummer menjadi solois sejati dengan lahirnya bebop. Bebop yang sudah kita pelajari tadi secara singkat aja, munculnya double pedal. Double pedal ini dimainkan oleh drummer hard rock, heavy metal seperti Avenged Sevenfold. Avenged Sevenfold itu kita lihat bermainnya dengan double pedal dan double bass juga. Kalau di Indonesia lebih ke Dead Squad, Innalillahi buat yang hard. Penemuan ini dimulai saat Lawi yang bersekolah di sekolah musik. Jadi dia membuat sketsa bass, dan dia memperolehnya dengan nilai yang sangat baik, yaitu nilai A. Siapa yang sangka sketsa itu mengubah perkembangan alat musik drum menjadi lebih modern dan double bass pertama di dunia. Setelah bertahun-tahun lamanya, Gertz menjadi produsen pertama yang membuat double bass, dan Wilson sempat menawarkan ke beberapa produsen lain. Mereka semua menolak dengan alasan yang hampir sama dengan konsep-konsep drum yang begitu aneh lah. Di tahun 1946, konsep double pedal mulai dibuat dan dalam konfigurasi drum kit utamanya sangat klasik. Ia menggunakan 2 pedal dan 2 bass. Kita bisa lihat di sini. Ini Iron Cobra yang untuk sekarang ya. Kalau yang gambar sebelah kiri adalah ya zaman dahulu lah itu. Oke, kita sudah selesai membahas dan saatnya kita akan menerima tugas. Untuk gunanya apa tugas ini? Untuk melatih apakah kita benar-benar menyimak materi dan menerimanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.